pada usul fikih. Usul fikih kita sudah sampai kepada bait coba bait keberapa nih kita hitung. Watarku bait ke-15, wa ma tamahaddo bait ke-16, wa kullu masifatu ke-17, wa qila ma qasti taqarrubi 18. Sekarang yang ke-19. Nanti tandain 19. Bait yang ke-19 dari kitab Idhohul Maurud, dan bait ini merupakan faidah usul fikih. Wa qadruwi an malikil akhiru wal waqulil qadinamal basiru. Wa qadruwi, dan sungguh diriwayatkan, an malikin, daripada mazhab Malik atau Imam Malik, al akhiru, yang akhir. Coba kita praktek, mundur sedikit. Masalah kita di sini masih sangat berkaitan dengan bait sebelumnya. Bait sebelumnya yang dikategorikan di sini yang akan kita bahas yaitu mulai daripada 17, 18. Wa kullu masifatu fihi tujhalu, tiap-tiap hukum perbuatan Nabi yang belum diketahui hukumnya, maka yang paling asoh menurut ulama atau jumhurul ulama jatuhkan perbuatan itu kepada wajib. Sekarang pertanyaannya, ada enggak hukum-hukum yang sekarang ini yang belum dinamain oleh Nabi, atau perbuatan-perbuatan yang sekarang Nabi? Wa qila ma qasdit taqarrubi wa in pukidapah wabil ibahati qamin. Wa qila, dan dikata, jadi kaul pertama, pendapat pertama, ada hukum yang memang belum diketahui namanya wajib. Tapi pendapat yang kedua, waqila, dan dikata, ma'akos ditaqarrubi, boleh itu dijatuhkan ke wajib ma'akos ditaqarrub, serta memang ada niat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Wa in pukida, jika memang tidak ada tanda-tanda itu wajib, tanda-tanda itu taqarrub, bahwa bil ibahah, maka cukup kita katakan mubah. Cukup kita taruh dengan mubah, jangan ditaruh wajib. Karena kalau ditaruh wajib, kapan-kapan tidak dikerjakan, dosa. Cukup taruh di mubah. Contohnya apa? Contohnya di sini masalah puasa Asyura. Puasa pada tanggal 10 Muharram. Itu 10 Muharram itu adalah hari kemenangan para anbiya. Semuanya Nabi kebanyakan itu ada kemenangan di 10 Muharram. Nabi Ibrahim keluar dari api, dia tidak terbakar pada 10 Muharram.
Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, tenggelam di sungai di Laut Merah, yaitu pada 10 Muharram. 10 Muharram. Banyak, hampir semua nabi. Nabi Muhammad yaitu dia berpindah dari berkiblat ke Masjidil Aqsa dan ke Ka'bah, itu dengan dikenal dengan Masjid Qiblatain, itu 10 Muharram. Hampir semua nabi. Nabi Adam diterima tobatnya dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dikatakan apa di sana? Ya Allah. Kalau kayaknya juga 10 Muharram, banyak semua. Nabi Isa semua. Nah, di sini diantaranya adalah 10 Muharram ini begini. Ketika Nabi besar kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka orang-orang Yahudi itu lagi pada puasa tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi puasa, sahabat bertanya, puasa apa ya Rasulullah? Itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kok pakai puasa? Begitulah logikanya, kayak. Maka ditanya orang Yahudi, itu puasa apa kamu? Puasa dia itu adalah mensyukuri bahwasanya Nabi Musa, itu Yahudi Bani Israel itu kebanyakan umat Nabi Musa. Juga umat Nabi Bani Israel, juga umat Nabi Isa. Jadi Bani Israel itu umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa, yaitu selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari tenggelamnya atau kejaran Fir'aun di Laut Merah, itu sehingga Fir'aun di situ tenggelam, itu pada tanggal 10 Muharram. Maka dia mensyukuri, dan orang Yahudi itu pada puasa. Apa kata Nabi? Nihna ahakku bi Musa, kita sebetulnya lebih berhak menuruti ajaran Nabi Musa. Makanya kita disunahkan puasa. Nabi langsung, karena saat itu ya pada nggak puasa karena lagi hijrah. Nabi mengatakan lain istu amal mukbil. Tuh lihat di lembar kedua itu pertama, tuh di situ ada lain istu amal mukbil. Jika memang aku hidup tahun depan, kita puasa la asuman natasi awal asyirah. Kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Itu niat Nabi. Lain istu amal mukbil. Kalau aku puasa tahun depan, kalau aku masih hidup tahun depan, kita puasa dari tanggal 9 dan tanggal 10. Qalapul Yahuda, membedakan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tanggal 10, kita disunahkan 9, 10. Bahkan di sini ada kita ya sunnahnya di tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Nah, permasalahannya di sini Nabi belum sampai ke bulan Muharram udah meninggal. Awal Nabi meninggal. Bukan di Muharram, belum sampai. Lalu bagaimana ini? Wajib apa sunnah apa mubah? Nah, ini pertanyaan. Karena Nabi belum ngerjain. Nabi baru ngomong. Baru niat. Nah, di sini makanya hadis. Apa itu hadis? Hadis terbagi dua, ada kaul, ada fi'il. Kaulnya Nabi dan fi'ilnya Nabi. Lalu fi'il terbagi 3. Fi'il itu ada isyarat, ada waham, niat Nabi atau cita-cita Nabi, ada lagi takrir, diamnya, mengakunya Nabi. Tuh, kemarin saya sudah bahas di situ. Nah, di sini waham. Waham itu fi'il, cita-cita Nabi itu fi'il. Pasti kalau Nabi masih hidup, pasti dia lakukan. Karena Nabi enggak bakalan bohong. Karena Nabi itu
bersifat ismah, terjamin perbuatan-perbuatan yang enggak benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dia bohong Nabi. Maka niat Nabi, isyarat Nabi, takrir Nabi itu fi'il. Jadi walaupun Nabi belum ngerjain, maka Imam Syafi'i mengatakan itu waham sudah masuk kepada fi'il. Berarti Nabi sudah ngerjain itu puasa 9, 10 Asyura. Jadi di sini masalah kita wa qadruwi an Malikin al-akhiru, dan sungguh merawikan dari Imam Malik al-akhiru yang akhir. Jadi jangan ditaruh di wajib, taruh di mubah. Yang akhir di situ kan tadi mubah. Wa qila ma qasdit taqarrubi wa in fa huwa bil ibahati qamin. Kalau memang dia di situ ya nilai ibadahnya kuat, cukup ditaruh di mubah saja. Tapi kalau Imam Syafi'i dia taruh yang nomor 2. Wajib enggak, tapi sunnah. Sunnah. Imam Malik mengatakan yang ketiga, yang akhir, yaitu mubah. Boleh aja ente mau puasa. Tapi kalau Imam Syafi'i sunnah, karena itu udah fi'il Nabi. Tapi jangan taruh di wajib, tapi taruh di sunnah. Ini sebuah perdebatan para ulama. Wal waqfu lil qadi, dan diam bagi Abi Bakar al-Baqilani. Dia sebetulnya Abi Bakar al-Baqilani ini pakarnya usul fikih, dan dia yang di dalam kitab Jam'ul Jawami sering disebutkan Abu Bakar al-Baqilani. Wal waqfu lil qadi, dan diam tidak komentar itu siapa itu Al-Qadi Abi Bakar Al-Baqilani. Namal Basiru, begitulah apa yang nama artinya nazoro, yang dilihat atau yang ditinjau oleh orang-orang yang berakal atau para ulama. Wa fihi anna Imam al-Haramaini minasy-Syafi'iyyati ruwiya an imamina Malikin rahimahullahu taala anna majhula sifah yuqmalu alal ibahah. Tuh yang ketiga. Wapihi, dan pada ini baik anna Imam al-Haramain, bahwasanya Imam Haramain minas Syafi'iyah, dia daripada mazhab Syafi'i, ruwiya an imamina Malikin, yang diriwayatkan daripada imam kita yaitu Imam Malik rahimahullahu taala, anna majhula sifati, bahwasanya hukum yang belum diketahui atau perbuatan Nabi yang belum diketahui hukumnya, yuhmalu alal ibahah, cukup ditaruh di atas mubah saja. Imam Malik mengatakan begitu, maka diikuti oleh Imam Haramain, dia daripada mazhab Syafi'i. Di sini makanya kenapa ini kok kita baca usul fikih Maliki, karena usul fikih Maliki sama dengan usul fikih Syafi'i. Antara guru dengan murid ini kebanyakan samanya. Qauluhu wal waqtu ila akhirih wa fihi annal basira bi azwil aqwalil lati ahluha ila bi azwil aqwali ila akhliha. Qauluhu wal waqtu ila akhirih, ucapan wal waqtu ila akhirih itu yang ada di bait. Wa fihi annal basira, bahwasanya wapihi, dan pada ini bait annal basira, bahwasanya para ulama, para pakar bi azul aqwali ila ahya,
atau yahtajul aqwal ila ahliha, yaitu perlu ucapan-ucapan kepada ahlinya. Nah, di sini berarti kalau Imam Malik sendiri, Imam Syafi'i sendiri sunnah, ya sunnah artinya apa? Yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diberi ganjaran, diberi pahala kalau ente kerjakan, dan tidak disiksa kalau ente meninggalkan. Tapi kalau mubah, ya la yusabu ala fi'lihi, ya diberi pahala di atas orang yang mengerjakannya, wala yu'aqabu, wala yusabu, bukan wala yuqab, wala yusabu ala fi'lihi, wala yusabu ala tarkihi. Jadi yusabu ala fi'lihi, wala yusabu ala tarkihi. Haram atau wajib yusabu ala fi'lihi wa yu'aqab ala tarkihi. Sunnah yusabu ala fi'lihi, yusabu ala fi'li wala yu'aqab ala tarki. Itulah. Wa nama wa nusiba, nama nusiba. Nama artinya nusiba, dinisbahkan, disandarkan. At-tawaqqufu minal qawli biwahidin minal aqwalil mutaqaddimati ilal qadi Abi Bakar al-Baqilani. Wa nusiba at-tawaqquf, dan wa nusibat tawaqqufu, dan dinisbahkan itu tawaqquf minal qauli, daripada ucapan, biwahidin minal aqwal mutaqaddimah, daripada salah satu dari kaul-kaul yang terdahulu, ilal qadi, di antaranya kepada qadi Abi Bakar al-Baqilani. Wa ja'alal waqfu qaulan binaan ala anna syakka hukmun. Tapi makanya kita nggak boleh tawakuf, nggak boleh diam, nggak boleh abstain, nggak boleh golput. Kalau ente golput atau abstain, berarti nanti abstain itu hukum. Wa ja'alal waqfu qaulan binaan ala anna syakka hukmun, dan menjadikan dia tawakuf itu akan satu kaul, ya, binaan ala anna syakka hukmun, yaitu membina di atas bahwasanya ragu itu hukum. Jadi jangan ragu. Makanya di sini disindir Qadi Abi Bakar al-Baqilani, tatkala dia tawakuf itu berarti ragu. Ragu itu menjadi hukum, karena yang ngomong orang yang diam itu, yang tawakuf itu orang besar. Wal qawlu bil waqfi mahkiyun an ba'dis sabiyati aidon, dan bermula kaul dengan tawakuf, dengan diam, mahkiyun itu menghukumkan atau dihukumkan, muhakka, boleh ente baca, muhakka, dihukumkan an ba'dis syafi'iyati, daripada sebagian syafi'i aidon. Mahkiyun menghukumkan daripada sebagian syafi'i juga. Muhakka an ba'di syafi'iyati aidon, dihukumkan pada sebagian mazhab Syafi'i pula. Cukup, nanti baru kita bait ke-20 tandain. Demikian pelajaran kita, mudah-mudahan antum semua yang di rumah ya mempelajari lagi, mengulang pelajaran saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.